Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Stephen dan salam sehat semuanya. Sebelum kita mulai, gue pengen info yang terlebih dahulu nih kondisi pasien kanker payudaranya stadium 3 itu kayak apa sih rasanya ya? Jadi ini berdasarkan yang pasien bilang dan mama gue bilang, karena yang berani lihat waktu itu adalah mama gue doang. Em, Payudaranya kalau dipegang, yang kanan yang ada tumor, yang ada kankernya itu keras. Jadi kulit kita kalau dipegang kan lembek-lembek itu kan, ada lembek-lembek. Kalau dia langsung keras gitu. Terus udah gitu putingnya itu masuk ke dalam. Jadi kayak udah masuk ke dalam lah intinya. Tapi itu masih bagus karena apa yang terjadi di belakang nanti akan jauh lebih parah. Sedikit jauh lebih parah. Ya, terus udah gitu di bagian ketiak juga ada sedikit benjolan-benjolan. Nah, apa yang bisa dilakukan setelah kita bertanya sama dokter banyak banget ya. Jadi yang kita lakukan setelah keluar dari ruangan dokter itu kita langsung siapin waktu semua untuk pemeriksaan kita lakukan. Pertama USG bisa di hari itu juga tanggal 8, jadi langsung dilakuin. Habis itu langsung bikin jadwal untuk biopsi, langsung untuk PET scan juga, telepon ke rumah sakit yang kedua ya, karena kan direferensi yang PET scan. Langsung daftar PET scan. Terus udah gitu juga biopsi perlu ada PCR, CT thorax, jadi semua dilengkapin, cek darah juga. Nah, kebetulan yang PET scan kan perlu PCR juga, itu masih boleh pakai PCR yang sebelumnya, jadi masih ya oke lah kepake gitu. Jadi bener-bener itu kayak hektik banget dalam 1 minggu. Bahkan kita pergi beberapa kali bolak-balik rumah sakit. Udah gitu, bukan satu rumah sakit lagi, kedua rumah sakit ya. Yang satu jauh, karena yang PET scan itu di MRCCC Semanggi ya hitungannya ya. Dan itu jauh dari tempat kita. Selain itu, si pasien ini juga, keluarganya emang dari awal, pemikirannya adalah pengen cari opini yang kedua, dokter yang kedua. So kita carilah langsung. Kebetulan gue ada temen yang lagi berobat sama dokter di MRCCC juga. Jadi kita tahu, oh ini PET scan aja di MRCCC, berarti MRCCC ini tuh lengkap banget rumah sakitnya. Dan cerita punya cerita, ketemulah satu dokter di MRCCC. Dan itu adalah dokter kedua kita. Kita juga langsung dapat jadwalnya tanggal 22 saat itu. Pas banget hari dimana hasil biopsi kita keluar, hasil biopsi pasien keluar, kita langsung bawa dan kasih lihat ke dokter yang kedua. Alasannya apa sih pengen tahu ke dokter kedua ya, pengen cari dokter kedua ya, karena masih nggak percaya bahwa dia kena kanker. Terus udah gitu dia juga kayak merasa ini penyakit yang serius, jadi harus cari dokter yang jauh, yang paling baik. Tapi gue merasa itu bukanlah hal yang tepat buat di keluarga ini ya, karena nanti dijelasin ada penjelasan di belakang. Tapi singkat cerita, kita tanggal 22 emang udah ada hasil biopsi, kita udah antri nih, udah dapat nomor. Kita ngantrinya tapi super lama loh. Kebetulan kita datang kalau kurang lebih ya sekitar jam 4 sore, jam 5 sore, karena memang dapat jadwalnya jam segitu. Terus ambil nomor, ternyata kita masih ada antrian sekitar 4-5 orang. Tapi 4-5 orang ini sama-sama semuanya lama banget. Sampai kita baru masuk ke ruangan dokter sekitar jam 7.30-an. Ya, kayak pasiennya cuma sedikit, tapi lamanya minta ampun. Nah, di situ kita sadar bahwa emang dokter ini pasti dokter yang super bagus banget gitu ya. Sampai bahkan orang-orang tuh pengen nanyanya banyak. Itu yang kita pikirkan pertama. Tapi kenyataannya, kita masuk ke dalam ruangan dokter. Dokternya nggak ada. Jadi kita konsultasi di MRCCC tapi dokternya nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh gimana? Dokternya itu cuma bisa ngeliat dari layar kaca seperti ini guys. Waktu itu masih lagi zaman-zamannya COVID tinggi. Jadi dokter-dokter profesional yang dilindungi anggapannya itu tidak boleh praktek langsung. Kecuali memang urgensi harus ketemu dengan pasien. Tapi kalau enggak, dia harus via online. Jadi kita masuk ke dalam ruangan dan kita ternyata konsultasinya online sama dokternya. Dan yang standby saat itu adalah hanya dokter asistennya lah bisa dibilang ya. Jadi junior dokternya. Dan lebih parahnya lagi, gak boleh sentuh pasien. Jadi seperti yang sebelumnya, dokternya suruh oke, pasien boleh ke atas ranjang. Tapi dokternya cuma ngeliatin doang. Nggak boleh disentuh, bukan nggak boleh, mungkin nggak dikasih wewenang untuk menyentuh ya dari rumah sakit.
Kayak oke, ini gimana caranya mau tahu penyakitnya. Tapi udah kita kasih semua hasil biopsi dan semuanya lah pokoknya yang udah ada. Waktu itu yang belum ada cuman PET scan sama hasil IHK yang belum ada. Sisa yang lain udah ada. Dan dokternya, dokter juniornya kasih tahu dulu ke dokter senior. Oh ini kondisinya udah ada tumornya, udah ada hasil biopsinya juga, emang udah menyatakan stadium 3, stage 3 ya kankernya ya. Tapi meskipun dibilang stage 3 selnya, dokternya tuh nggak tahu bahwa ini stadium berapa karena dokternya nggak pegang langsung. Dia nggak tahu di ketiaknya nodulnya itu ada berapa banyak yang udah kena anggapannya. Getah beningnya udah berapa banyak yang kena, nggak tahu. Ya, singkat cerita, dokternya juga mention bahwa oh ini kemungkinan stadium 3 atau enggak stadium 2. Kalau stadium 2 cara pengobatannya masih sama, kalau stadium 2 bisa dioperasi dulu baru di kemo. Tapi kalau ternyata itu tadi stadium 3, karena kan dokternya nggak ngeliat ya. Kalau ternyata itu stadium 3, maka kita operasi ini. Terus ternyata lengketnya banyak, harus ditutup dulu, harus di kemo dulu, baru dioperasi. Jadi sebenarnya sama aja kayak jawaban dokter pertama sebenarnya. Dan segala rentetan pertanyaan kita tanyain. Lebih tepatnya gua tanyain. Karena pertanyaan-pertanyaan yang gua tanyain itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dititipin dari keluarganya. Ya itu minum obat herbal, harapan hidup, terus boleh makan VG, boleh apakah harus makan daging, terus boleh mikir-mikir dulu nggak? Kira-kira ini berapa lama harus kasih tahu jawaban buat bisa mulai pengobatan. Jadi intinya bener-bener pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gue tanyain ulang lagi ke dokter dan memang jadinya lama. Gue inget pertanyaan harapan hidup itu ditanyain 4 kali ke dokter tersebut. Tapi di ketiga kalinya, di entah keberapa kalinya ya, kayaknya pas gue lagi tanya tentang boleh gak sih minum obat herbal? Dokternya langsung emosi. Jadi waktu itu dokternya via online ya. Ini waktu itu via online. Dokternya langsung emosi. Dan ngomong seperti, aduh kamu ya, saya tahu tante kamu itu orangnya modis. Rambutnya cat hitam, pakai bajunya bagus. Tapi nggak gitu dong. Ini tante kamu ke rumah sakit mau berobat. Kenapa kamu pertanyaannya yang nggak penting, nggak pinter gitu sih? Nanyanya yang boleh minum herbal atau enggak. Ya kalau kamu yang memang nggak mau ngajak dia, kalau memang nggak mau berobat ya ngapain datang ke sini? Ngapain kamu ajak-ajak dia? Ngapain kamu hasut dia untuk nggak usah berobat? Jangan dong. Nggak fair buat tante kamu. Lagian saya tahu tante kamu tuh nggak punya asuransi, nggak kelihatan ada orang duit. Jadi nggak, kalau memang pikir masalah duit ya udah ngapain datang ke sini? Kalau memang mau berobat, pertanyaan yang pinter sedikit dong. Jangan begitu sama tante kamu. Gimana nggak kesel ya? Kita udah nganterin ke rumah sakit, tapi kita diomongin seperti itu. Dan gue jadi ngejawab ke dokter kayak gini, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya. Sorry ya dok, saya di sini nganterin pasien. Ya karena saya sayang sama pasien. Ini pasien ini ada asuransi dok. Ini saya bertanya ya bukan karena pertanyaan saya. Karena ini pertanyaan dari anak-anaknya yang nggak dateng. Yang titipin pertanyaan ke saya. Ya makanya saya nanyain ke dokter. Makanya saya kayak berasa dikambing hitamin dok. Ini saya justru karena sayang banget sama pasien, makanya saya anterin. Ini jauh nih saya dari rumah. Bayangin aja ini anak-anak yang gak ada yang datang, cuma satu orang yang datang anaknya. Kurang lebih seperti itu ngomongnya. Gue ada mention sedikit beberapa kali tentang anaknya yang gak datang. Tapi bukan berarti gue benci sama keluarganya. Gue gak benci sama keluarga. Tapi memang ya wajar lah ya, lu anaknya banyak tapi gak datang semuanya kan wajar. Paling 1 atau 2 lah. Yang penting mereka di rumah tadi kasih tahu kondisinya seperti apa, keputusannya seperti apa. Nah, ya tapi intinya dari sejak ketemu dokter itu, gue berasa nggak nyaman sama dokter itu. Ya, kayak dia nggak ngeliat kondisi pasiennya langsung, tapi bisa ngejudge hanya dari video call. Ya, well itu yang pasti terjadi sih, karena emang ya. Tapi ya tidak sebaiknya kan dokter juga ngomongin status ya, status pasien seperti itu. Ya, anyway, dokternya setelah agak suara tinggi seperti itu, dokternya agak lebih tenang sih, kayak oh ya sorry. Dia nggak ngomong sorry di awal, tapi dia ngomong kayak ya udah kalau misal kamu berobat, ya udah ntar kita tentuin jadwal operasinya. Terus ya kita bilang ya sebentar kita lihat dulu ya dok,
Kalau nggak salah terakhir ada sempat sedikit jujur deh. Kan udah ada biopsi, jadi kayak udah sempet jujur deh. Kayak kita tanya, kita bilang kayak masih mikir-mikir mau dokter pertama atau sama dokter gitu. Gue lupa sih, yang itu bagian itu gue agak lupa karena udah termakan oleh emosi duluan. Tapi intinya gue udah gak suka sama dokter itu. Ya, sampai gue keluar ruangan pun gue bilang kayak, tuh lihat gue panggil anak pasien karena lebih tua. Tuh lihat dokternya ngomong apa. Jadi udah tinggal ikutin, tinggal pilih lah mau ke rumah sakit yang kemarin, dokter yang kemarin atau yang dokter yang ini. Ya, karena keputusan emang di tangan keluarganya. Tapi semua jawaban dokter tuh sama. Intinya sama, harus operasi atau nggak kemo dulu. Terus selanjutnya tinggal kebalikannya. Ya tapi kurang cocok dengan dokter yang ini ya karena dokternya nggak ngeliat. Terus udah gitu permintaannya jauh lebih banyak waktu itu ya. Kalau pasien harus PCR harus di rumah sakit itu. PCR harus 1 hari sebelumnya. Pasien yang yang pendamping pasien juga harus antigen kalau nggak salah dan harus di rumah sakit itu. Kayak aduh repot banget mau operasi, ntar harus 1 hari sebelumnya ke sana dulu. Jauh lagi. Buang-buang waktu doang gitu mah ya. Jadi kayak ya, kayaknya sih kalau dari gua sih nggak banget, mama gue juga nggak banget. Tapi ternyata kehendak lain dari si pasien. Ya, karena dokter pertama pun juga keluarganya juga nggak mau. Intinya dokter pertama nggak mau, dokter kedua nggak mau. Tapi kita ada hasil IHK ya keluar, ceng-ceng, hasil IHK. Kita sempat konsul lagi ke dokter yang pertama. Dan kali ini berempat tapi sama anak yang satunya berbeda. Tapi pada intinya kita menanyakan hal yang sama persis lagi. Kayak nanyanya hal yang sama persis lagi kayak berapa harapan hidupnya. Oh terus tapi dijelasin satu hal, yaitu adalah kan udah ada hasil IHK. Kita dikasih tahu bahwa oh ini IHK-nya hasilnya positif 3. Jadi ini adalah hal yang paling tidak diharapkan dari kanker payudara. HER2 positif 3 maksudnya adalah ini yang paling cepat menyebarnya. Singkat ceritanya gitu ya, itu yang gue ingat sebagai orang awam. Paling cepat menyebarnya dan paling cepat harus ambil tindakan. Dan itu juga menjelaskan kenapa kondisinya payudaranya, benjolannya tadinya kecil di awal tahun. Segede telur puyuh bisa langsung berubah menjadi segede telur ayam kampung. Itu alasannya. Perubahannya cepat ya karena ada HER2-nya. Jadi harus cepat ambil tindakan. Nggak boleh anggapannya dokter langsung ngomong kayak ini harus cepat ambil tindakan, harus mulai kemoterapinya segera. Karena kalau misalkan ketunda lagi 1 bulan, dokternya bahkan bisa ngomongnya kalau misalkan ketunda lagi 1 bulan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa ntarnya. Ya IHK-nya nggak tahu berubah seperti apa. PET scan-nya juga mungkin nggak berubah dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda. Tapi keluarganya berpikirannya kayaknya waktu itu di saat itu udah mulai mikir kalau mau coba cara alternatif. Gue nggak ngerti kenapa. Yang pasti bukan karena masalah keuangan. Ya, uang ada mereka. Asuransi juga ada dan asuransinya bakalan cover full. Jadi sebenarnya tenang-tenang aja. Yang jadi concernnya gue juga nggak tahu apa. Tapi yang pasti mereka mau coba obat herbal terlebih dahulu. Jadi memang dari pas ketemu konsultasi sama yang dokter kedua kali ini, dokter pertama, si pasien tuh udah beberapa kali minum obat herbal. Jadi gue nanya lagi ke dokter buat pancingan untuk si anaknya pasien yang lain ini yang temenin untuk bisa buka mulut sebenarnya. Kayak dok, sebenarnya boleh gak sih minum obat herbal? Ya dokternya terus si anaknya langsung nimpa. Enggak dok, kita nggak minum obat herbal, tapi kita minum obat kayak rumput-rumput gitu. Ya dokter langsung jawab, ya itu sama aja, mau itu rumput-rumputan kayak itu kan juga herbal namanya. Terus ya intinya adalah kayak nggak mendapatkan jawaban apakah mau sama dokter pertama sama dokter kedua. Sampai 3 bulan, sampai beberapa bulan berlalu lah kurang lebihnya. Nah selama beberapa bulan berlalu ini memang gue udah sempat kepikiran ya untuk botak. Yang pertama gue udah mikir untuk botak. Jadi memang dari awal gue udah bilang bahwa kalau ini kanker dan harus di kemoterapi, gue mau botak untuk support. Jadi gue udah pikiran untuk botak. Terus gue kayaknya di bulan Juni akhir ya kurang lebihnya ya. Di bulan Juni akhir tuh di Juli awal gitu. Gue udah kepikiran untuk menulis sebuah lagu berjudul Kanker. Diawalin karena gue dengerin lagu
dengerin lagu Butter pastinya. Oh, waktu itu emang zamannya Butter terkenal ya. Smooth like butter, like a criminal undercover, gone pop like trouble, don't let it break you. Sorry. I'ma make you fall like that. Tapi dari lirik itu ada bagiannya like a criminal undercover, gone pop like trouble. Nah, itu yang bener-bener gue langsung kepikiran kayak, ini cocok loh. Kanker pun juga sama. Like a criminal undercover and gone pop like trouble. Dan tinggal diganti liriknya sedikit anggapannya ya. Kayak, do me to more. Dan cocok langsung di verse satunya. Kayak, oke, gue mau tulis lagu Kanker untuk sebagai raise awareness kepada orang-orang sekitar yang bisa nonton yang bisa dengerin lagu parodi gue. Gue nggak expect, gue udah emang dari awal nggak expect banyak yang suka karena suara gue emang jelek. Ya tapi anyway, semoga message-nya ada yang bisa dapet gitu. Dan singkat ceritanya memang gue juga mau mention bahwa di bagian refnya itu kan gue ngomong bahwa kanker itu intinya sakit harus diobatin dan jangan kamu khawatir. Know that I'll be right here, cukup call me when you need me. Ya, gue memang dari awal tahu bahwa gue bakal mau bantuin pasien ini dari awal sampai akhir. Jadi gue berani menulis seperti itu. Ya, meskipun dia nggak ngerti bahasa Indonesia sih, apalagi bahasa Inggris. Ya, gue tapi nggak bisa tulis dalam bahasa Hokkien. Jadi udah, toh emang tujuannya kan biar semua orang bisa dengar. Yang penting adalah maknanya. Dan akhirnya gue tulis lagu dan gue botak. Dan botak itu gue jadikan, ya secara langsung gue jadikan kesempatan untuk bikin MV-nya di lagu tersebut. Ya, dan proses lagunya 1 bulan kurang lebih. Bukan karena tulis lagunya yang lama ya. Tulis lirik lagunya sih nggak lama, tapi yang bikin lama waktu itu ada jerawat. Jadi kayak, aduh gede banget nih jerawatnya, gedenya gede banget. Jadi ke pause gitu. Ya, terus yang penting sekarang adalah apa yang dijadi keputusan dari keluarga pasien. Agak annoyed sih gue sama keluarganya. Jujur aja waktu itu agak annoyed. Kayak gue udah capek-capek nganterin kedua rumah sakit, tapi nggak ada yang mau dilakukan. Untung aja gue sempet ngapain, untung aja keluarga kita, ma gue udah bisa ngajak untuk biopsi dulu. Jadi udah bisa tahu jelasnya apa. Udah bisa ngajak PET scan juga. Ya setidaknya udah tau lah diagnosanya ya. Yang penting itu dulu. Dan waktu berlalu gitu aja. Kayak nggak ada kejelasan mereka mau ngobatinya seperti apa. Tapi apa yang dilakukan berikutnya, kita tunggu di cerita keempat ya. Sekalian gue juga pengen infoin tentang biaya untuk diagnosanya dari awal pertama kali konsul sampai selesai konsul kedua kalinya. Itu semua pengobatannya, semua pengecekan itu biayanya berapa? Banyak, teman-teman. Buat cek diagnosanya aja banyak, tapi semuanya di cover ya dengan asuransi. Udah sampai situ aja terlebih dahulu, nggak mau dilanjutin karena udah panjang. See you on the next video. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, make sure to subscribe and like and share video ini. Dan kalau ada yang pengen cerita, silahkan di komen juga ya. Thank you, see you.